Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Ustazah juga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang tematik. Muatan apa saja? Yang pertama kita akan belajar tentang materi IPS, makanan tradisional. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Masih bersama Ustazah Latif. Simak video berikut ini ya. Makanan tradisional. Ya, pasti di sekitar kalian terdapat orang-orang yang menjual berbagai macam makanan tradisional. Ya, kira-kira siapa yang bisa menebak apa itu gambar? Itu adalah gambar nasi uduk. Nah, ini si Joko berkata, "Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apakah kamu juga menyukainya?" Kira-kira apa saja ya makanan tradisional di daerah lain selain nasi uduk? Ayo, apa saja? Masih banyak sekali makanan tradisional di daerah lain. Contohnya, ada nasi pecel. Kelihatannya sangat lezat ya. Nasi pecel merupakan makanan dengan berbagai sayuran dan dilumuri dengan sambal khusus. Sambelnya apa? Sambal kacang. Beberapa daerah memiliki khas masing-masing. Pecel ada di daerah Madiun, Tulung Agung, dan sekitarnya. Siapa yang belum pernah makan nasi pecel? Semuanya pernah makan nasi pecel kan? Contoh yang kedua, ada lontong sayur. Ya, itu gambarnya. Biasanya kita makan lontong sayur saat apa ya? Saat ketupat. Nah, saat ketupatan, lontong ini hampir sama dengan ketupat, yaitu makanan yang terbuat dari nasi yang dipadatkan. Biasanya kalau lontong itu dibungkus dengan daun pisang, dibuat panjang. Di dalamnya terdapat sayur dan juga kuah. Lontong sayur biasa ditemui di daerah Jakarta dan Jawa Barat, tetapi di Jawa Timur juga sangat banyak. Contoh yang ketiga, nasi gegok. Ya, itu gambarnya nasi gegok. Siapa yang sudah pernah makan nasi gegok? Nasi gegok terbuat dari nasi setengah matang yang dibungkus daun pisang, ditambah sambal teri dan dimasak hingga 15 menit. Nasi gegok sering dijumpai di daerah Trenggalek. Kalau kalian main ke Trenggalek, jangan lupa membeli nasi gegok agar tahu rasanya seperti apa ya. Selanjutnya ada nasi krawu. Ya, itu nasi krawu. Apa itu nasi krawu? Nasi krawu terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, itu ada daging sapinya. Kalau di daerah Tulung Agung apa ya namanya? Nasi campur. Ya, ada telurnya, ada serundengnya, ada sambal gorengnya. Kalau nasi krawu dapat kita jumpai di daerah Gresik. Di sana banyak sekali nasi krawu. Ya, untuk selanjutnya ini tugasnya. Silahkan dicari nama makanan, asal daerah, dan keterangannya. Keterangannya itu apa?
Keterangannya itu nasinya terbuat dari apa? Nah, tuh 5 saja. Ditulis di buku tulis dan difoto dikirimkan ke ustadzah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Muatan IPA tentang bunyi. Ada 2 materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pemantulan bunyi, yang kedua adalah penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Nah, itu ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa itu? Gambar rumah kayu. Siapa yang pernah main ke rumah kayu? Di daerah Pucang Laban sana banyak rumah kayu. Daerah Pucang Laban, daerah Tanggung Gunung, di sana banyak sekali rumah kayu yang bagus-bagus. Coba main ke sana ya. Nah, ini sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding akan berpantul. Begitu juga dengan bunyi. Kelereng kalau kita lempar ke dinding, maka kelereng itu akan memantul kembali ke kita. Begitu juga dengan bunyi. Bunyi akan memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang keras, seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Jika kalian berada di dalam rumah kayu dan kalian berteriak, maka suara kalian akan memantul. Penyerapan bunyi. Nah, itu ada gambar apa? Ada gambar kain dan ada gambar busa. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau halus seperti kain, kertas, busa, wol. Jadi bunyi dapat diserap oleh benda-benda tersebut. Kalau diserap bagaimana? Ya, bunyi tidak akan terdengar. Contohnya ini. Di dalam studio rekaman, bioskop, dan gedung-gedung pertemuan dilapisi bahan-bahan lunak agar suara dapat terserap dan tidak terdengar bising dari luar ruangan. Siapa yang pernah ke bioskop? Ya, jadi kalau kita menonton film di bioskop, meskipun suara di dalam bioskop bising dan kita berteriak sekeras-kerasnya, tidak akan terdengar dari luar. Karena apa? Karena suaranya diserap oleh dinding-dinding bioskop yang dilapisi oleh bahan-bahan lunak. Selanjutnya, bunyi pantul. Bunyi pantul ada 2. Yang pertama, gema. Yang kedua, gaung. Kita akan belajar gaung terlebih dahulu. Ya, itu adalah gambar orang berteriak di depan lereng. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat. Hal itu menyebabkan bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan suara asli yang belum selesai diucapkan, sehingga bunyi pantul mengganggu suara asli. Jadi bunyi pantulnya terdengar lebih dulu daripada suara asli. Tuh, jika kita berteriak di depan dinding atau di depan lereng bukit seperti itu. Gema. Nah, itu ada orang berteriak di depan gua. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang letaknya jauh. Jadi dindingnya letaknya jauh. Jadi bunyi pantul terdengar setelah suara asli selesai diucapkan. Biasanya bunyi gema terdengar saat kita berada di dalam goa, bukit yang jaraknya jauh. Jadi perbedaan gaung dan gema apa?
Ya, perbedaannya kalau gaung contohnya kita berteriak di depan dinding yang dekat. Dan suara pantulannya akan datang hampir bersamaan dengan suara asli sehingga mengganggu suara asli. Kalau gema, contohnya kita berteriak jauh dari dinding. Contohnya di atas bukit, di goa yang jaraknya jauh. Dan suara pantulannya terdengar setelah suara asli. Jadi suara pantulannya lebih jelas daripada gaung. Terima kasih. Silahkan mengerjakan tugas dari Ustadzah. Tugas yang pertama adalah tugas IPS dan tugas yang kedua adalah tugas IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.